Halo, apa kabar Besti? Sudah makan? Saya harap sudah. Icip-icip ayam-ayam berkokok-kokok. Ayo kasih makan ayam dulu. Ingat, habis bangun pagi ya. Kalau habis bangun pagi apa? Olahraga dulu, squat jam dulu. Squat jam, push up. Ya 10 menit 10 menit lah. Karena olahraga juga baik loh untuk kesehatan, baik juga untuk otak. Otak. Ayo, siapa yang suka belajar obat-obatan ya? Suka nyampur-nyampur juga, suka campur-campur jadi ramuan obat. Yup, obat berat mengobati penyakit. Yuhu. Bukan dokter ya yang ngasih obat, tapi apoteker yang ramu. Kalau dokter itu cuman ngasih resepnya, cuman ngasih resep obat apa yang mau dikasih gitu loh, apa yang mau diberikan, terus sama dosisnya berapa banyak. Nah, yang ngasih ke konsumen itu ya apoteker. Jadi apoteker itu berfungsinya ya sebagai mitra dari dokter ya. Dan tugas-tugas apoteker itu yang pertama, tugas utamanya ya meramu dan meracik obat. Maksudnya meramu dan meracik obat seperti apa? Ya sesuai kadarnya ya. Misalnya obat sakit kepala, kadarnya misalnya eh, campurannya sambal sama kecap ya. Sambalnya berapa banyak, kecapnya berapa banyak. Nah, jadi obat kayak gitu. Atau jadi dia yang meramu misalnya obat dokter tuh bilang ini sakit kepala harus pakai campuran sambal sama campuran kecap, dosisnya segini. Nah, itu dia yang menjalankan ya itu si apoteker itu. Lalu yang kedua, memastikan tidak terjadi interaksi antar obat. Maksudnya interaksi apa sih? Eh, Maksudnya interaksi ya karena tuh obat kadang, bukan kadang sih, hampir, bukan hampir sih, sering sering tuh kalau dokter itu kan ngasih obat lebih dari satu. Nah, itu dituin lagi, ditanyakan lagi apakah ada alergi ke iya ke konsumennya, ke apa yang ke yang sakitnya, atau dilihat lagi eh, kemungkinan apakah obat yang satu punya interaksi nggak ke obat yang kedua, karena ada jenis-jenis obat yang tertentu yang ada interaksinya. Nah, kadang bisa jadi dokternya lupa atau bagaimana karena berbagai hal dan cerita seperti itu ya. Lalu yang ketiga, memberikan obat ke pasien ya. Memberikan obat ke pasien yang sesuai dengan resep dokter. Jadi itu nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, nggak boleh dilebihin. Misalnya dijadiin, karena ada resep-resep dokter, resep-resep obat, eh obat-obat yang harus pakai resep dokter. Kenapa yang harus pakai resep dokter? Karena itu termasuk obat keras. Karena dosisnya tinggi seperti itu. Dan makanya namanya disebut kalau misalnya makin narkoba itu penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang seperti itu. Jadi eh, biasanya itu aduh, obat-obat antiinflamasi, obat-obat penenang ya. Jadi anti stres, penenang itu yang menyebabkan kecanduan tingkat tinggi, terus yang membuat imajinasi seperti itu, kayak sabu-sabu, ganja. Jadi ibaratnya ngefly bareng kayak gitu. Nah, di situ jalur jalur apa sih pemutusnya apoteker. Karena apoteker fungsinya di apotik ya, di tempat obat, di pusat obat namanya, yaitu apoteker di apotik seperti itu ya. Dan memastikan apotik mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah juga. Nah, ini oleh pemerintah tentang penjualan obat-obatan.
Karena obat juga tuh mempunyai masa kadaluarsa ya, dosis yang bisa menyebabkan ketergantungan. Jadi sebenarnya ada banyak sih kadaluarsa dosis. Jadi itu diatur semuanya dari pemerintah juga, dari dinas kesehatan baik provinsi maupun dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan. Jadi ada apanya, obat itu ada masa kadaluarsanya juga. Misalnya ada yang biasanya kalau obat-obat natural itu tidak berlangsung lama ya, 7 hari, 7 minggu, atau 3 bulan maksimalnya kayak gitu. Tapi kalau obat-obat yang pasaran kayak obat batuk itu bisa sampai 5 tahun, 4 tahun kayak gitu. Jadi kadang lupa. Nah itu harus bisa dipastikan juga masa kadaluarsa sama masa dosisnya. Pernah ada obat batuk yang pembeliannya boleh cuman 10 bungkus kayak gitu, karena dilihat ada penyalahgunaan di situ, makanya dibatasin sampai 10 bungkus doang. Nah seperti itu, apoteker lah yang memutus rangkaian seperti itu. Terus ada obat juga yang kalau diminum satu efeknya bisa menyebabkan ngefly, padahal itu obat penenang kayak gitu. Itu yang tidak boleh disalahgunakan. Nah tapi sebelum jadi apoteker ya, kita tuh harus kuliah dulu ya. Jadi kuliahnya tuh 2 kali. Yang pertama tuh 4 tahun jadi sarjana, yang kedua itu 1 tahun. Itu juga kalau nggak ada ini ya, kalau nggak ada hambatan 1 tahun penjurusan eh, pendidikan profesi apoteker ya. Nah kita mau cek nih, mau masuk farmasi nih, cek dulu ya risetnya ya. Set. Yang pertama, lulus dari jurusan SMA IPA. Nah ini, jadi kalau SMA IPS, SMA bahasa, jangan ke farmasi, ke apotek. Jadi ditentukan dulu dari SMP. Misalnya mau masuk mana nih, adek diriku yang tercinta, bestiku. Misalnya mau masuk ke obat-obat atau ke jurusan-jurusan yang sesuai dengan IPA ya, bukan usahakan sih, tapi ambil jurusan IPA. Itu berarti perkuat IPA, berarti banyakin IPA. Ambil apa sih, jurusan IPA SMA, jurusan IPA, bukan IPS, ataupun bukan, maaf nih, SMK, biar nanti masuknya enak seperti itu. Lalu yang kedua, tidak buta warna ya. Ingat, tidak buta warna. Karena di obat itu, di apotek itu banyak obat-obatan yang berwarna-warna, dan itu indikasinya ke bahan-bahannya seperti itu. Jadi tidak boleh buta warna full maupun sebagian. Misalnya warna kuning jadi hijau, hijau jadi merah. Nah itu nggak boleh nanti, karena bisa berhubungan gitu sampai kan di sini juga ada fungsinya meracik obat. Nah itu nanti bisa tahu apakah obat itu kadang tuh kan kena angin atau udara, eh, bisa melihat lah dari ciri-ciri apakah obat itu masih bagus atau tidak seperti itu. Lalu yang ketiga, suka dengan penelitian dan kesehatan. Nah ini nih, karena obat itu bukan penyembuh ya, obat itu juga paling yang mengaktifkan tubuh kita gitu. Jadi sebenarnya yang penyembuh itu ya tubuh kita sendiri, tapi obat itu adalah bagian-bagian atau racikan-racikan makanan yang untuk menstimulasi tubuh kita agar melakukan proses perbaikan diri, secara gampangnya seperti itu. Nah secara istilahnya memberikan pengaruh lah, misal rasa sakit, penghilang rasa sakit, nah itu stimulusnya ke otak seperti itu. Atau juga ada campuran-campurannya. Nah disitulah fungsi dari
yang tadi itu ya, yang tidak buta warna, ya itu fungsinya ngelihat warnanya. Dan suka dengan penelitian ya, kita melakukan penelitian misalnya berapa lama sih proses apa sih inflamasi apa proses akibat obat itu sendiri. Nah, itu dilakukan penelitian-penelitian terus ya. Nah, itu yang melakukan penelitian itu ya farmasi, apoteker, dengan kesehatan. Dia contoh-contoh ininya, contoh apa sih? Contoh simpelnya, contoh sederhananya gimana cara buat balsem. Nah, itu nanti dipelajari di apoteker, di farmasinya, bahan-bahan apa saja yang membuat panas, di campuran-campuran membuat panas, tapi tidak menyebabkan iritasi pada kulit, tidak menyebabkan merah-merah. Nah, itu diaduk-aduk. Nah, dilihat dari bahannya juga, dilihat juga dari dosis. Kalau dosis itu banyak sedikit, sedikit banyaknya campuran. Jadi kadang obat itu bagus karena ya itu dosisnya tepat. Obat itu bisa menyembuhkan karena ya dosisnya tepat, banyak dikitnya obat tepat. Jadi nggak asal sembarangan. Ya kalau dikit jadi nggak apa sih, nggak sembuh karena apa? Karena obat ini kan membunuh apa sih, penyakit kayak gitu. Jadi penyakitnya kebal gitu. Jadi tapi kalau ketinggian juga malah merusak organ gitu, organ tubuh atau merusak apa. Tapi pada intinya sih ya pasti merusak lambung kalau kalau lama. Nah, itu. Lalu yang keempat, daya ingat tinggi. Nah, ini daya ingat tinggi di maksudnya nih, ini yang paling tinggi daya ingatnya. Jadi nggak pelupa, atau ya dia tahu ini kemarin saya ngasih ini ke sini, kayak gitu. Jadi gimana dampaknya, gimana ininya rasanya, gimana kesembuhannya. Nah, itu dia daya ingatnya tinggi. Jadi dia bisa mengetahui apakah bisa perbaikan atau tidak. Seperti itu. Lalu yang nomor 5, bahasa Inggris bagus. Kenapa bahasa Inggris bagus? Karena sumber-sumber pengetahuan tentang obat, tentang farmasi, tentang apoteker masih berasal dari dunia internasional, dari Inggris atau dari Amerika, masih berasal dari negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris, sebagai bahasa sehari-harinya, seperti itu. Nah, setelah lulus nih, baru lanjut apoteker selama 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun pun ada prosesnya. Namanya wawancara dulu sama keseriusan belajar. Nah, setelah lulus dari apoteker, baru tuh seleksi, seleksi untuk jadi apoteker. Nah, apoteker itu biasanya sih ya cuman 2 kali tesnya. Ada tes administrasi sama wawancara. Nah, tes administrasi ya kayak lulusan S1 profesi apoteker, terus ada wanita dan pria, usia maksimalnya ada yang 27, ada yang 35. Lalu yang paling penting tuh memiliki STRA, surat tanda registrasi apoteker ya, yang berada dari pemerintah, yang masih aktif. Dan setelah ini fungsinya 5 tahun, seperti itu. Dan wawancaranya juga tentang obat, tentang gimana dosisnya. Karena banyak juga apotek-apotek yang memerlukan apoteker, ya istilahnya apoteker itu pimpinannya apotik gitu loh. Karena nanti ada banyak, ada pegawai-pegawai apotik tersendiri, seperti itu. Dan apoteker itu harus punya STRA dan harus punya KTA, kartu tanda penduduk apoteker lah, seperti itu. Dan biasanya sih kalau jadi apoteker itu gajinya sudah 2 digit ya, sudah lumayan besar dan sudah lumayan banyak. Apalagi kalau apoteker besar. Dulu saya pernah jadi medrep hubungan sama apoteker, itu lumayan ya, lumayan besar gaji dia sampai ngasih ngeliat gajinya, sampai yuk makan, saya yang traktir, sampai soalnya saya nggak enak, saya yang istilahnya
nawarin obat, dia ngajak makan, dia sampai kan baru dapat gaji dan bonus. Wah, itu gede banget. Pas saya lihat saya kaget. Saya diajak traktiran, dimakan, lumayan lah, 2 digit, 2 digit, ada bonusnya. Apabila apalagi kalau apotek itu istilahnya itu mampu menjual barang-barang, barang-barang ya apa sih, barang-barang obat-obat ya, obat-obat dari metrep banyak. Jadi dari banyak metrep lah, ada capai targetnya. Nanti perusahaan-perusahaan atau distributor obat yang berhubungan sama metrep, tempat metrep ngasih bonus ke apoteker. Jadi itu apoteker tuh penghasilannya ada banyak. Ada dari yang punya, istilahnya karena dia sebagai pegawai, ada juga dari distributor yang memberikan obat ke, yang memasukkan obat ke apoteker. Nah itu kalau misalnya swasta, kalau misalnya negeri sih, di apoteker negeri ya mungkin dilarang ya. Tapi kalau swasta, kalau istilahnya yang punya individu, ya nggak, biasanya dapat amplop lah dari metrep dari pengisi pengisi apa sih istilahnya, pengisi obat mereka. Jadi kalau ditanya gaji gede, pendapatan gede, itu apoteker. Oke, sampai see you, sampai berjumpa kembali next time.